Oke, welcome to the Galaxy Channel. Jadi pagi ini pertanggal 13 Maret. Jadi kita akan berencana satu poin yang masih bikin penasaran, yaitu di lokasi Peraya terkait dengan vlog yang terakhir kemarin yang disebut sebagai tempat apa ya? Apa wingi ke? Ruang terbuka hijau ya yang ada di sana. Yang sempat kami kasih judul dengan sedikit clickbait tentang beras pansos bukan beras baksos. Nah selanjutnya memang ada juga terkait dengan perjalanan menuju ke Bendungan Pengge. Cuman sayangnya juga masih belum berhasil. Nah terakhir Riko sendiri sudah mencoba ke sana lagi. Ternyata agak ada sedikit gelagat beberapa tangkapan ikan besar. Cuman dengan beda umpan. Yaitu menggunakan apa kok? Daun kangkung. Daun kangkung. Nah, selain tempe tentu saja masih kita akan bawa. Tentunya kangkung ini akan kita uji coba sekali lagi. Penasaran akan selalu mengganjal, dan itu kalau tidak dilakukan uji coba akan bikin biang ganjal di kepala. Oke lanjut, perjalanan dimulai. Penasaran super. Aku tuku aku. Kita mampir di Balai Benih di wilayah Peraya sini untuk sedikit ngambil berbagai keperluan umpan menggunakan bahan kangkung. Oke, kangkungnya seperti ini ya, memanfaatkan pucuk-pucuk mudanya. Kayaknya juga banyak yang ngambil di sekitar sini. Hah? Oke, sudah cukup terkumpul sekian. Jadi ini persis ya di depan Balai Benih Uyung. Oke, masuk di Kota Peraya. Oke, ini kayaknya para pemancing juga sudah pada nimbrung di hari Minggu ini.
Lengkap. Oke, tiba di RTH Taman Amak Gelar Amak Lembain. Oh, ini yang banyak motor. Pemancingnya sudah pada nimbrung ratusan. Oh, ini. Hah? Boleh nggak nadem? Dan seperti biasa, ini mestinya sudah diganti. Buanglah tempat sampah. Ini bunga Morning Glory. Itu bunga pukul 9. Oke, bisa dilihat betapa dahsyatnya bekalannya. Lumut, lengkap, dua macam, dari yang kasar dengan yang lembut, tergantung jenis ikannya, yang kecil dan besar. Sekaligus si kangkung yang kita ambil di Balai Benih tadi, raya, dan tempe. Oh, ini juga nasi rasul. Oke, kembali tempat yang sama. Ini kita merancang satu teknik sebagai media pengundang. Apa istilahnya wong gini ya? Bom. Kalau istilah Jadi bahasa lokal itu pegebah. Hah? Pegebah. Pegebah. Nah, lalu diberi pemberat. Ayo lempar tombo teko loro lungo. Oke, ini bekas-bekas dari para pemancing yang ditinggalnya. Teknik umpan kangkung Baru dikaitkan ke mata kayu. Nah, jadi Oke, kami pindah tempat lagi, sedikit mengarah ke danau Kembung besarnya, dari bagian apa ini namanya, Bendungan Batu Jai. Dan di sini masih banyak spot-spot wetlandnya ya. Nah, ini menarik, dekat-dekat sini. Sini nih. Kita akan coba dulu. Nah, ini para pemancing juga banyak berdatangan. Bagus ya tempatnya. Nah, seperti ini. Masih luas sekali. Oke, di sana juga kelihatan ya. Rupanya run off-nya bandara. Oh, itu dia. Cukup kelihatan dari sini ternyata. Iya, itu dapat perlawanan ternyata ikan. Apa jenenge ini? Pliko. Culungnya. Oh iya lah. Menjalur seberangnya. Oke, lokasinya seperti ini. Pinggirannya juga sudah ditalut. Dan kedalamannya rata-rata lebih dari 1 meter. Tapi ikannya tidak ada kelihatan doyan makan ya. Entah ini. Kita tunggu dulu reaksi. Padahal secara lokasi mestinya ini ideal. Tapi gelagat makannya kok kayak orang kurang gizi kan.
Oh, pasukan Donald. Kadang-kadang ngebur. Oke, pasukan bebek ini tetap bolak-balik aja di belakang kita. Jadi waktunya kita buka dapur umum. Mana ya teranjiannya ini? Kehidupan di tempat pemancingan. Tempat pemancingan liar. Ditemani bebek. Orang-orang yang putus asa akibat tidak dapat ikan. Untung kita bawa kompor. Setidaknya bisa memberi efek apa ya? Efek cedera hati kepada yang lain. Yuk, diaduk kopinya. Ayo yang cedera hati. Sama sekali belum ada gelagat. Tarikannya hanya sundulan-sundulan kecil saja. Kita punya satu tangga di depan ini. Ayo waktunya ngopi. Biar nggak goblok. Nakama. Ya iso. Pakai mie aja di anu kan. Terus terang, kami merana. Tapi tetap bersabar. Jam makan siang. Nah, ini menu makan siangnya berupa nasi bungkus seperti ini. Nah, ini air kaldunya ini hijau. Oke, makan siang. Ya, sementara belum menunjukkan gelagat makan. Padahal tempatnya sangat potensial seperti ini. Ternyata setelah berjam-jam si Plego lagi. Ikan Aduh, ikan purba. ikan belahu. Kita dapatnya ikan pembersih aspal. Sana jalan-jalan. Semoga cuma satu itu aja. Bubar jalan. Semua pemancing juga sudah pada pulang. Dan momennya juga tidak tepat menjelang mendung mau hujan juga. Sementara mungkin kita balik pada di lokasi yang pertama di taman tadi. Di sini sih sulit, hanya 2 ekor peliku yang berhasil dinaikkan sama Riko. Yuk. Oke, bertahan dari hujan. Oke, kita sudah berada di wilayah jalur lingkar dari jalan apa ya? Ini langsung menghadap bendungan Batu Jai. Mendung baru hujannya juga baru berhenti. Nah, kita sekedar uji coba spot saja ya, karena di sana juga ikannya sangat sulit makannya. Meskipun beberapa pemancing lain juga tadi ada yang dapat. Cukup lumayan lama ya. Sudah hampir di 3 spot kita pindah-pindah. Makannya sih hanya nyentuh-nyentuh sedikit aja, tapi nggak bisa diangkat. Kecuali hanya ikan pembersih kaca saja tadi. Jadi sekarang kita hanya memanfaatkan di jalur tembus mana ini, Praya ke arah
Batu Jai dengan jalur bil sana ya. Nantinya kita pulang lewat sana. Jadi sementara uji coba di sini dulu. Oke, mulai hujan lagi. Mendung ya. Suasananya memang kurang pas. Tapi mudah-mudahan aja ada 1-2 ekor nyangkut. Oke, cepet-cepet kamera harus masuk. Ini mobil-mobil truk. Hujan. Ini lihat airnya ya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Berlindung di balik jas hujan. Hanya demi konten. Mana dia? Percaya saja, bikin konten mancing itu susah. Nggak bisa direkayasa. Lihat ya, ini lihat. Nah. Hujan tabrak. Kasihan ya. Mau tahu penderitaan seorang pemancing? Ya begini rupanya. Ini lihat nih jeripayanya seorang pemancing. Bahkan sampai jas hujannya bisa berkeringat. Gambaran umum dari bendungan Batu Jai. Ini adalah bendungan terbesar yang ada di Lombok ya. Tepatnya di Lombok Tengah, Kota Praia. Yang memang sebagai yang seperti kemarin, termasuk juga dengan bendungan Plambe, ini juga sebagai mata rantai bank airnya ya untuk mengairi kawasan Lombok Tengah yang hingga ke bagian selatan yang memang terkenal daerah kritis. Nah, permasalahannya di sini ini juga punya kendala tersendiri. Oh ya, untuk bendungan ini sendiri kadang-kadang dia memang punya kendala pendangkalan ya, karena memang terkait dengan banyaknya tanaman-tanaman eceng gondok. Jadi sesekali waktu di pojok sebelah sini nanti itu akan ada dari Dinas PU melakukan pengerukan berulang-ulang. Dalam setiap tahunnya pasti ada. Nah, masalahnya yaitu tadi ya, pendangkalan. Lalu juga di saat musim kering biasanya dia menjadi tumpukan sampah yang cukup banyak. Dan itu baunya luar biasa kalau kita lewat sini. Nah, apalagi tentang cerita tentang Batu Jai sebenarnya sih masih ada cerita di balik itu mungkin ya. Cuman belum dapat referensinya. Oke, lihat ya. Dalam kondisi begini, lapar, capek, ketiduran pun tidak ada masalah. Di tumpukan belakang ini juga banyak barang punggung saya ini. Jadi bisa langsung tertidur biasanya. Tapi mungkin kita nanti dalam perjalanan balik akan cari satu tempat posko sedikit untuk bisa sedikit masak-masak mie untuk menghilangkan lapar. Lanjut. Yo, karbu golek sing second bekas kamera. Oh, alah. Angel lek gak kenal wong-wong anu, tukang foto. Dilewatin orang. Backgroundnya lalu lintas ya. Nah itu. Oke, akhirnya naik satu ekor mujair. Besar sekali nih. 3 jarinya dari ukuran anak bayi. Astaga. Oke, kita lihat permainan pelampungnya. Kalau orang sini bilangnya umbul-umbul ya. Ya, Bu. Umbal-umbal. Ubal-ubal. Ternyata baru di sini kita dapat spot makan. Oh, tidak bergerak.
Baru 1 ekor. Oke, generasi kedua baru dapat. Oh, sudah yang ketiga ini dapat. Bosang Pak, bosang Pak. Hah? Bosang. Bosang di. Cincak kebrono. Oh, kata dia apa no? Oke, masih bertahan. Sementara sudah menjelang senja. Ini mobil-mobil udah pada nyala lampu. Di belakang ini juga ternyata ada lampu di atas ini. Makin gelap. Mana dia? Untungnya di sini masih ada penerang ya, di belakang kita persis. Ini lihat depan-depannya ini. Terang. Dapat babon ya. Ayo. Oke, waktu pulang. Sudah malam. Sampai Isya bertahan di sini. Begitu kita hendak beranjak dari sini, ternyata di belakang sana ada beberapa pemancing juga yang datang. Jadi bisa dipastikan aktivitas mancing malam juga ramai juga di sini. Sip ya. Ikon kota Prayanya gelap. Kantor Bupati. Oke, menu ikannya sudah jadi seperti ini, gorengan plus sambal nasi putih. Jadi kita santap ya, siang. Oke sobat, nah perjalanannya seperti tadi ya. Bisa dari sepanjang perjalanan menuju ke trip mancing di Praia. Memang sih hasilnya tetap juga tidak maksimal karena juga lagi-lagi kendala cuaca dan faktor-faktor yang tidak bisa diketahui lainnya. Tapi secara hasil ikannya memang meskipun sedikit tetap kita goreng untuk kita tahu seperti apa rasanya. Nah, kalau menurut saya pribadi, ikan yang ada di daerah perairan Bendungan Batu Jai kemarin tuh cukup lumayan enak secara taste ya. Beda sekali dibanding dengan kelompok beberapa ikan mujair yang asal dari Lebuk, Taliwang di Sumbawa Barat. Yang kalau kita makan itu dia sedikit punya kadar tanah. Lumpurnya terlalu kuat. Sementara kalau yang ikan dari Batu Jai itu cukup enak, masih segar, hampir sedikit menyerupai di kolam ya, ikan kolam yang hasil budidaya. Mungkin juga faktor kualitas lumpur ataupun tanahnya memang sedikit beda, yaitu juga menjadi satu pertimbangan yang tentunya bisa dilihat ya ke depannya seperti apa. Nah, intinya seperti itu perjalanannya. Tunggu kami di perjalanan yang lain berikutnya. Tetap stay tune, like, comment, and share. Dan tentunya subscribe. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.